Kata panjangnya kita ambil aja orang Indonesia itu 2 meter ya, 2 meter. Kita bagaimana praktekkan cara memotongnya. Ini belum dipotong. Sini di sini. Ini itu tadi. Perhatikan baik-baik. Oke, bagi tidak berarti. Ini sudah, sudah. Ini kasih. Dan peran ya, jadi 2 meter 2 meter. Jadi bawahnya lepas ini. Ya. Tarik dulu. Jadi kain, sebenarnya kain kafan itu disudahkan warna putih ya. Bagaimana Pak kalau tidak ada kain kafan warna putih boleh? Apa saja? Mau pakai batik? Mana ada batik? Dari orang ini. Ayo kan, supaya bisa kita mau potong ini satu-satu. Ibu sana bagian terakhir. Yang sudah jadi udah ada, tinggal masang, tapi kita bagaimana dari awal dulu ya. Ini pasang. Ini 3 ya. Ini simpan dulu, kita buat kaki dulu. Nah, simpan dulu. Tadi di sini. Oke, harmat talinya. Talinya minimal ada 3. Pocong kepala, pocong kaki, dan pinggang. Kalau 5 juga boleh. Ya. Ini pocong atau apa? Boleh di sini ya.
siapkan talinya ya. 1, 2, 3, 4, talinya ya. Talinya bisa maksimal 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma saja simpan dulu. Ada juga tali untuk di bawah ini, nggak apa-apa, di belakang tadi ada bagi panitik saja. Oke, setelah itu baik. Nanti Bapak tanya ya. Anduknya, siapkan anduknya dulu ya. Anduknya minimal 2. Anduk atasan, anduk bawahan. Oke. Siapkan tampernya. Saya nggak tahu tamper. Tamper, tahu tamper? Yang sangat wangi. Oke. Sabunnya siapkan. Minyak wangi. Tidak bisa. Kapas. Kapas ini sebenarnya penghormatan ya, tidak wajib. Kapas itu penghormatan saja. Ini penghormatan kepada kita ya, tidak wajib. Tapi kalau bagus dipakai. Ini silakan dipakai. Makanya masuk dibuka. Oke. Selanjutnya kita ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Sekarang kita buat satu lembar ini untuk buat busana akhwat atau wanita. Oke. Kalau ada koran nanti silakan pakai gunting, ada gunting lagi udah. Gitu ya. Jadi yang kita pakai itu apa? Berapa lembar itu? 2 lembar. Semuanya kan ini 3. Nah, yang satu lembar ini kita buat bagi 3. Untuk apanya tadi itu? Pakaian. Pakaiannya. Ini bagi 3. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya 3 lembar, ini 3 lembar ditambah baju berarti 4 lembar. Menghasil ya. Jadi 3 lembar. Jadi sebut 3 lembar itu, yang 1 lembar untuk akhwat itu dibagi 3. 1 bagian untuk kepala, nah maksudnya kerudungnya. 1 bagian untuk bajunya. 1 bagian untuk sampingnya. Ini dipotong-potong. Kalau misalnya ada yang pakai calot, tahu calot ya? Sudah apa calot? Bagaimana boleh. cawat? Calot. Tadi kita apa? Teknis bagaimana cara membuat calot? Ini untuk bagi kalian satu. Kita buat ini bagi kalian.
Kain kapan apa bahasa Sundanya? Boeng ya, di Sunda. Terus boeng mana? Apa boeng? Harus pakai kain kapan? Ini pakai boeng. Sudah tahu ya? Kalau paman kain kapan belum kan? Kain kapan tidak tahu. Kapan-kapan. Oke, kapan ya? Kain kapan juga? Oke, ini kita cara membuat kerudung dulu ya. Misalnya ibu udah paham kerudung itu segi 3. Sebelumnya lagi Kerudungnya nggak boleh nawar pasmina atau geblus ya. Kerudung tidak boleh karena berarti jahit kayak apa ihram jadi kan tidak berjahit. Ini segitiga ya. Kalau kurang bisa 1 lembar, kalau misalnya ini juga apa-apa. Sekarang cara membuat apa tadi? Cawat, Salah. underwear. Cara membuat ini sederhana, ya. Ini dilipat 2, oke. Kemudian dilipat 4, ya. Dilipat 4. Setelah dilipat 4, kita memotongnya dari luar, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kalau dari sini ke sini ini ditambah, kalau dari sini ke sini ini dibantu, ya. Jadi caranya, ya. Dari ini kan dari lipat 2 ya, kemudian lipat 4, sudah lipat 4, kemudian dari sini keluar. Oke. Mau orang besar, orang kecil seukuran. Tidak ada XL, tidak L, tidak ada S, tidak ada M. Ya, jadi ini sama ya. Supaya kalau misalnya supaya tidak lepas, kemudian pakai tali. Nah ini dilobangin ya, dilobangin supaya menarik dari pinggangnya lebih mudah. Pakai tali. Oke. Jadi cawat. Tergantung. Kalau besar kecil, tapi ini standar ya. Kalau ini tuh bukan tali. Jadi kalau misalnya ketika dimasukkan, ini sambungkan dengan talinya ya. Boleh menggunakannya ini tidak dipakai. Nah, ini talinya begini ya. Boleh menggunakan talinya atau tali panjang juga boleh langsung. Apa namanya? Boleh simpan di sini. Sekarang apa lagi baju ya? Ini belum simpan misalkan ya. Oke, sekarang kita membuat bajunya. Bajunya tidak ada bordir, tidak ada romeo. Nah, betul. Sama seperti ini. Ini lipat 2, sama seperti lipat 4. Ya. Di ujung ini pojok kita gunting sedikit sebatas dalam leher, ya, sebatas dalam leher. Nah ini teknik pertama. Ada
juga yang dari leher ke sini bisa, tapi kadang apa namanya, yang belakang ini kita tutup nih. Tapi kalau dibuat seperti ini, buat sedikit, nah ini dilompat. Dari sini, sudah cukup lehernya. Ini sudah terbentuk ya bajunya, tapi ada juga yang susah memasukkannya. Bisa juga dipotong belah dari sini, satu dari sini terbelah. Nah ini satu kita belah. Tergantung, kalau misalnya dimasukkan juga boleh. Ada blus gitu ya, dibelah juga boleh. Ini seperti ini ya. Nah, si baju jaket pinggir teman-teman. Kesan gitu ya. Nah ini taruh nanti di lapisan atas, kemudian nanti ini baju masa depan ya, baju tertahan. Sebenarnya, apalagi tadi sarungnya ada. Kalau sarungnya langsung saja ya, langsung saja dipasang sini. Oke, baik. Kita langsung lihat cara pemasangannya. Kita pasang tali terlebih dahulu, bertali. Oke. Tali. Tali. Oh, berapa sini? Pasang tali. Sesuaikan aja, kalau konsol kan tidak terlalu panjang, pakai apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 tali pocong. Tergantung, kalau lebih dari 5 juga ada, kalau badannya besar. Biar mengena 5 tali pocong. Ya. 5, 4, 5. Ya. Kan ini ukuran kain kapal itu 1,5 meter. Ada jelajah yang akan tertutup. Ada. Bagaimana caranya? Tata cara menutup tidak cukup kain kapalnya, terutama yang ukuran 1 kita lebih besar. Jadi caranya ada sediaan kain kita itu 1,5 meter. Jadi di bawah ada 2 kain, ya. Kain yang satu jangan dipasang di bawah. Ditutup ya. Nanti ditutup dari atas, masukkan ke bawah. Nah ini, udah itu ditutup kain ini dengan tali. Kalau misalnya itu dari bawah semua, nanti kelihatan batunya. Ya. Ya. Kelihatan. Karena nggak cukup kainnya, ya. Rata-rata kainnya cuma 1 meter. Jadi kain yang di bawah 2, yang di atas 1, jadi semuanya tertutup. Ada lagi, biasa kalau di kampung harus mulai struktur ya, banyak ngerjain gitu. Ternyata pusat masakan apa tutup sampai dengan aula. Dan kita bergeser jauh ngomong-ngomongnya, karena salah siasatinya. Jadi yang 2 ditarik ke depan, yang 1 kita dibawa ke bawah. Jadi kan ini kan ya. Nah kalau yang bawah, yang keluar tarik ke depan, yang ini tarik ke belakang, maksudnya ke kanan, ke belakang, gitu. Tarik supaya jatuh, tutup. Jangan panik. Jangan panik. Aduh, apa ya? Jadi jangan panik. Oke, sekarang kita golongan dulu dipasang. Tinggal Ya, ini dibuka. Nah, ini sebentar.
Jadi tambah satu lagi kalau laki-laki. Nah, kalau laki-laki tambah satu lagi. Banyaknya bapak contohnya. Oke. Nah, kalau laki-laki sudah tambah ini. Sekarang ya perempuan. Kapas dulu apa kain dulu? Kapas dulu kain dulu? Kapas dulu. Pasang kapasnya. Ada yang sudah. Oh, ada. Ini belum pernah pakai mayit ya? Masih baru sudah. Itu sudah praktek. Bekas juga nggak apa-apa, Ustaz. Ya gitu. Bekas pelatihan maksudnya. Bukan bekas pasien. Oke. Pakai lagi. Apa ya? Bukan. Ya, langsung ini dari bawah ya. Bawah dan atas. Ini dari bawahnya. Oke. Kemudian untuk atas. Untuk atas ya. Oke, sekarang untuk ini laki-laki sudah ya. Kalau laki-laki tinggal simpan jenazah. Jadi kita akan praktek bagaimana cara mengangkat jenazah, ya. Jangan sampai angkat jenazah menggunakan cangkir. Digusur. Oh, badannya besar kan itu. Nanti bagaimana supaya aman untuk tinggal kita. Baik, sekarang untuk yang akhwat, dari ibu-ibu, yang vaksin. Udah juga apa? Rasanya. Oh ini yang kayak ini di bawah. Nah, maaf ya terbalik berarti. Itu sarung. Roknya. Roknya disimpan terlebih dahulu. Tadi kan Iwan dan Awas. Betul. Jadi maaf diralat. Jadi kainnya dulu baru kapas. Ya, bajunya baju. Oke. Kerudung. Ini baju. Baju. Satunya. Bajunya. Bisa dikesinikan. Alat ya. Ini kerudungnya. Ini untuk awak ya, perempuan. Nah, cawatnya ya, dipasang di sini, bisa dipasang ketika nanti memandikan, ya. Ketika memandikan dipasang cawatnya di sana ya, di mana di sana. Oke. Kita akan masuk dulu jenazahnya. Sudah ya, ini sudah siap. Ini minyak wanginya. Harum apa? Harum apa nih? Bunga melati. Oh, mantap. Ini sabunnya ya. Ini kalau ada lagi yang ini. Ini ada paniti ya, paniti bahasa Indonesia. Peniti namanya. Ada peniti tadi untuk yang kayak apa? Ikan di bawah. Juga ada sabun. Ini ada minyak wangi juga. Ini ada untuk bersihkan katabet, telinga atau kuku. Sebenarnya kalau kukunya panjang, boleh juga menurut saya dipotong. Kalau memang dia mengganggu.
panjang, apa boleh potong juga. Ya. Baik, setelah kita menyiapkan namparnya, sudah itu kita siapkan memandikan jenazahnya. Ya, simulasi di sini aja ya. Ya. Nggak usah main mandi air. Ya, yang aman kalau nggak melihat ke belakang bisa berdiri juga. Kalau ada meja lagi boleh lagi. Ini selesai. Ya. Ini tutup, ada tertutup. Tadi ini yang makan. Jadi sebelum dimandikan kita tutup dulu dadanya ya. Isi aja. Biar tiga. Sudah mirip kan? Dalam memandikan Yo, yang panitia juga boleh masuk. Gak usah berdiri di luar. ketika memandikan, ya kita siapkan handuknya. Handuknya, Ya, dibantu boleh sebentar. boleh boleh. Aji, yang apa? Ada yang mau? Yuk, ikutan aja. Coba orang sini. Teknik memandikan jenazah. Ikut sini. Ayo. Oke, dalam memandikan jenazah perlu diketahui pertama tadi apa tadi? Menjaga kerahasiaan. Jangan sampai ada air jenazah diumbar atau disampaikan ke orang lain. Misalkan siapa tahan karena itu, masih bisa diberikan. Disuul, Jadi harus tetap bisa. Jadi yang memandikan saat tadi ahli warisnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki boleh sama perempuan bila suami istri. Pertanyaannya, kalau tidak ada perempuan, bagaimana kalau memandikan tidak ada perempuan? Gimana? Ada fakta mengatakan tidak dimandikan, hanya ditayamumkan. Kalau memang darurat, mungkin segini itu. Ya, tapi ada yang mengatakan boleh. Tapi dulu pernah untuk COVID itu bermasalah besar di pegangnya. Perempuan juga berikan orang laki-laki. Sebaik mungkin karena menjaga rahasia tidak dimandikan, hanya ditayamumkan saja. Itu kalau memang tidak ada laki-laki, apa tidak ada perempuan yang memandikan. Nah, untuk memandikan ini ada beberapa hal dari kerahasiaannya. Kemudian air yang telah disiapkan boleh menggunakan sabun, ataupun daun bidara yang sudah dihaluskan. Dan apa yang daun bidara? Tahu ya. Lalu di Aisyah dulu ke masjid ada tulisan boleh ditebak. Kalau nggak tahu daun bidara, pergi ke rumah saya di dekat saya ada daun bidara. Ya itu ya daun bidara.
fungsinya untuk mengesatkan. Kapan cairan bidara itu ditaburkan? Itu setelah dimandikan. Jadi setelah dibersihkan baru ditaburkan. Itu mengesatkan supaya menyerap aroma tidak sedap, atau biasa bidara itu sebagai zat asiri untuk mengesatkan, ya, supaya tidak aromanya tidak tahu. Baik, langsung saja kita siapkan untuk memandikan jenazah. Tadi saya sampaikan bagaimana cara mengangkat jenazah. Saya perlu 3 orang laki-laki. 1 dan 2, yang besar-besar boleh, yang sedikit boleh. Itu kan cara mengangkat jenazah, ya. Biasanya digerayong gitu ya. Tapi tidak efektif. Cukup 3 orang laki-laki atau perempuan yang bisa mengangkat. Coba bersih aja. Bersih boleh gitu. Ini baru itu. Bersih semuanya. Jadi satu sisi ya, satu sisi. Pertama jongkok, begini. Ini ke bawah, ini ke atas. Kanan ke atas. Nah, gitu ya. Sudah itu, masukkan tangan. Masukkan tangan dulu. Ya, maju. Nah, itu maju. Jangan lupa kan, jangan lupa kan. Oke. Posisi tepuk di tangan. Setelah itu, masukkan ke siku, dekatkan ke siku. Masukkan tangannya betul. Oke. Angkat, taruh di, jangan berdiri. Taruh di lutut. Oke. Oke. Tetap di dada. Oke, dada. Berdaya, anaknya oh iya kasih. Nah, sudah tetap di dada, baru bisa berdiri perangkat. Jadi 1, 2, 3. Itu menghindari cedera pinggang. Hati ya, dicokok kepala. Oh, jadi ini dada ya maksudnya ya. Jadi kalau tidak didekap ini nanti jatuh. Dan dengan didekap ini terasa ringan, ya. Oke. Nah, kalau bukan misalnya mau kirim ke sana, tidak muter ke sini. Silakan ke sini muter. Maju. Oke. Oke, dari sini terus. Jadi mah gampang, kalau berat mau kir. Oke. Geser sini geser. Oke. Oke, misalnya ini baru tonton angkat aja. Sekarang balik lagi ke sana. Sekali lagi, muter lagi. Muter, betul. Oke, sekarang cara turunnya. Bagaimana cara turunnya? Kita jongkok dulu pelan-pelan, pelan-pelan. 1, 2, 3 jongkok kayak tadi. Taruh di lutut. Oke. Setelah taruh di lutut, kemudian letakkan pelan-pelan, pelan-pelan, ya. Bawa pelan-pelan. Oke. Nah, tetap tumpuannya ada di lutut. Nah, gitu ya. Itu teknis memindahkan jenazah. Kalau di rumah sakit mungkin kan ada alat, angkat, dorong di rumah sakit. Kalau di rumah kan engine dan gini. Baik, sudah. Terima kasih. Nanti tinggal lagi ya. Itu terserah mengangkat jenazah. Ya. Kita lanjut untuk prosesi pemandian jenazah. Proses pemandian jenazah ini yang terpenting tadi siapkan air. Air itu bisa air yang mengalir atau air yang dialirkan atau pakai ember, tapi embernya agak tinggi. Kalau bisa jenazah ini agak tinggi dikit segini, supaya tidak ciprakan air mustakmal tadi, ya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengawali, sebentar, tugasnya mengawali. Oke, ya. Oke, pasti terbesar. Pasti. Alright. Contohnya pakai gaun. Ya. Kalau di rumah sakit kan apa namanya, gaun itu fungsinya untuk proteksi ya cipratan kotoran yang menimpa badan kita. Ya. Kalau dulu di dapur tahu colmek, ya
sobek ya. Baik. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, yang nunggu nanti ada forum bertanya silakan. Yang merasa mungkin agak sedikit aneh, maaf lagi gerak ya. Kalau bertanya angkat tangan aja ya. Kalau nunggu pada yang buka, silakan. Silakan. Oke, untuk melanjutkan dokternya itu sudah siap ya, air peran ataupun sudah siap. Silakan berburu terlebih dahulu ya, berburu boleh, kemudian kita menggunakan ini masih dalam kondisi tertutup, maka jenazah sudah masuk ke ruangan pemandian. Ingat ketika mau buka jenazah, kain jenazah jangan langsung cabut ini, ya. Aku masih paling nggak ada waktu sana. Caranya apa? Caranya masih tertutup, ini pegang, ini masih tertutup, ya. Ini adalah misalnya ya, kita jalan. Oke, kita buka kayaknya. Nah, berarti ada laki-laki kan? Biasanya aku gambar gambar lebih. Ya, pertama kali perhatikan sebelum memandikan keseluruhan ada namanya toharoh. Jadi jangan sampai kemarin udah dimandiin, belum toharohan. Ya, jadi ini pertama kali ada toharoh kebersihan. Ya, nanti kita akan berbicara tentang wudhu dulu atau mandi dulu. Ya, jadi ini ya. Yang pertama kali adalah yang toharoh untuk jenazah. Ya, biasa kalau toharoh jenazah, kalau jenazahnya ini masih lembut, bentuknya sudah terlihat ya, angkat ke atas, kemudian air dari sini, ini yang ini sebelah terakhir ya. Kita membersihkannya dari sini. Ini ingat posisi masih tertutup. Jangan dibuka. Poinnya jangan sampai terbuka anggota tubuhnya. Ya. Ini yang dari lutut sampai sini, yang apa dari sampai sini lutut sampai sini, jangan sampai terbuka. Memandikan dalam keadaan Tertutup. ya. Pertama dari depan dulu bersihkan air sebagainya, kemudian dari bawah. Kalau misalnya masih lentur, angkat supaya lebih luasa. Kemudian bila diduga di sini sudah terasa masih ada kotoran, PSS-nya boleh diangkat sedikit di mulut ketiga saja. Mulut ketiga saja, tidak terlalu keras, gitu ya. Sehingga si mulutnya diduga dirasa di sini sudah habis, ya. Seperti itu. Bisa itu kalau misalnya ada dua orang bisa diangkat sedikit, dan jangan terlalu berdiri seperti dulu, dan diangkat
sedikit aja, lagi. Ya, sampai terasa bahwa tangan kita apa? Resap. Nah, ya. Seperti kita cebok kan gitu ya, biasanya. Ya. Kemudian setelah itu sudah beres soal, ya. Nah, kita cek lagi. Kalau kita menggantikan taruh tangan lagi, sehingga taruh tangannya baru, ya, supaya tidak kotor, tidak kena. Baik, untuk selanjutnya setelah taruh dilakukan, maka lanjut dengan pemandian. Kalau saya misalnya ini kan, saya tahu air keran satu ini ya dari atas sampai bawah. Yang menjadi perbincangan adalah sebenarnya perlu dulu mandi dulu. Yang jadi poin adalah anggota wudhu dulu. Anggota wudhu terlebih dahulu. Tidak anggota wudhu, buka tangan kanan kiri menusuk rambut. Ini yang syukur ya. Itu kaki dari muka, kemudian tangan kanan kiri, kemudian ke kanan dan kiri kakinya. Itu baru merasakan menunjukkan mandi aja. Bagaimana kalau misalnya mau menggunakan air hangat dan sudah biasanya sehari kayak gimana? Ya, jadi kalau misalnya mau pakai air hangat, apa yang masalah? Ada jadwal irisan. Betul, ada jadwal yang mau sehari. Tidak ada jadwal di mana gitu. Jadi intinya mau air hangat tidak boleh. Nah, fungsi air hangat, ya, misalnya kita jalannya udah lama nih, keras tangannya itu misalnya tangannya bisa diginikan, ini terus sampai dari awal jadi pasang gini terus. Nah, air hangat itu kita mau air hangat, anduk yang ini direndam air panas, terus dibuat langsung kita kompres siku-sikunya maksudnya. Diikat, kompres supaya dia lentur, dan itu melenturkan supaya dia tangannya. Jadi jangan dipaksa kalau disuruh begini, dipaksa ini bisa kayak apa? Nah, seperti itu. Jadi untuk jalannya tidak boleh dipaksa, ya. Apa adanya. Kalaupun mau dipilihkan, disilakan, itu dengan menggunakan dari air tanah. Dilenturkan sendiri-sendiri yang begini. Kalau malam ada minimal dari ini dia bisa begini. Oke, itu untuk posisi aja. Kalau gimana kalau jenazahnya misalnya hanya kepalanya, kebayang nggak? Jenazahnya hanya kepalanya, badannya nggak tahu di mana, nggak ada belum ketemu, ya. Ini kepalanya ada, ya, gitu ya. Kepalanya saja dimandikan. Apakah disolatkan? Ya disolat. Kalau kepalanya disolatin, dia benar solatkan, disolatin. Nah, kalau menemukan tidak hanya kakinya, perlu disolatkan nggak? Ya perlu. Kenapa? Pasien di rumah sakit yang amputasi kan dari disolatkan. Ya, jadi kalau yang disolat itu dari kepalanya itu komplit. Tapi kalau misalnya jenazahnya akibat penganiayaan dan sebagainya itu kan itu disolatkan. Ada kondisi apa ya? Sholat itu berapa kali ya? Ketika kepala sholatin, kemudian badannya datang ke tempat sholatin ya cuma sekali saja. Ya, sekali saja. Tidak 2 kali sholat, ya, 1 kali. Oke. Pertanyaan, silakan yang mau tanya? Ya, ada yang bertanya? Sampai sini masih bisa mengikuti? Ya. Masih ya? Yuk, masih mandiin. Ini sudah memandikan. Ya, untuk memandikan tadi air bersih sudah siap, kemudian lagi kain kamper sudah siap. Nah, fungsi kamper ini ada 2. Bisa kamper kita taburkan di sini di tempat
sini ketika beres mandi, beres dialogkan, kemudian atau mungkin di sana. Ya. Jadi dikamarkan di atas kapas ini dilakukan kamar. Saudara yang tahu fungsi kamar apa? Wangi, lagi. Awet gitu. Jajan. Wangi, menghilangkan aroma, tidak sedap. Apalagi? Apa? Mengusir serangga, betul. Bisa ada sirup, bisa ada lalat, semacam itu. Dia aroma apa ya? Kalau mau diawetkan harus pengajian aja nanti formalin. Nanti formalin. Ya, biasanya yang formalin orang-orang Nasrani. Ya, sampai berbunuh. Ya, lanjut. Setelah itu, apalagi ketika memandikan, ya, air ini sudah siap, kemudian sabun sudah siap, ya. Nah, sabun juga sudah siap. Sama seperti kita memandikan, mulai dari atas ke bawah, kemudian kanan ke kiri, ya. Oke. Kalau misalnya ada dua orang sendirian bisa. Nah, ini sudah dimandikan ya. Kemudian kalau punggungnya misalnya, nah, boleh dilihat di sini, ya. Kayak boleh halal juga. Nah, kalau misalnya ya ini bisa digeser ke sini, ya. Ini ya. Dia satu yang lengkap begini, dia satu mau mandikan atau kemudian budin atau mineral, ya. Gitu. Jadi ini juga yang sebelah sini, yang sebelah tengah di sini. Ini mineral. Oke, ya. Oke. Baik. Setelah diberikan sabun, boleh misalkan menggunakan daun bidara, silakan. Kalau di rumah isi kayak honjek, atau honjek, ada tadi honjek. Misalnya di bawah honjek menggunakan air, silakan di segala terakhir, gitu ya. Honjek itu sama fungsinya seperti apa? Bidara. Oke, setelah diberikan, ini kain penutup lagi ya. Kain penutup. Oke. Kalau bisa, tadi ada katan bat ya. Tadi sudah ada katan bat, hidungnya juga baru dibersihkan, di sini ada lerek-lereknya dibersihkan dan sebagainya. Gigi bisa digosok gigi, artinya gigi yang tampak pasta gigi ya. Atau boleh kalau nggak pakai tangan aja. Terus kalau misalnya kan tadi air terus dari sini, untuk mengeluarkan air di dalam di sini bisa dimiringkan. Dan setelah itu dilakukan wudhu ya, wudhu sebagaimana wudhunya sholat. Setelah mandi diwudhukan, kemudian selesai. Langsung menggunakan handuk. Nah, seperti tadi. Jadi kalau pemahaman diwudhukan di awal juga boleh, pemahaman wudhu ya. Duluan hilang banget. Nah, lihat ya. Ini cara untuk mengganti handuknya. Tuh. Kalau misalnya badannya tinggi, ini kalau handuknya dua. Ya, cara handuknya bersama seperti ini. Kalau yang rambutnya panjang gimana? Caranya potong? Nah, kalau yang rambutnya panjang diuntun, dikepang, ya diuntun, dikepang, kemudian ditaruh di bawah ini rambut. Kemudian biasanya kan muncul pasangannya harus menunduk di sini, sementara yang mana. Itu untuk daerah genital yang dibersihkan seperti cucian biasa. Ya, ini lepas kalau ini lepas.
Oke. Nah itu sudah dibersihkan. Kemudian pesawatnya, gimana pesawat? Kalau masuk pesawat di sini. Nah, ini pesawatnya. Pesawatnya pakai kapas boleh pakai kapas. Gitu ya. Oh ya, bisa lihat ya. Pesawat masukkan ke tempat. Dia naik ke atas. Coba saya butuh di luar yang lain. Berarti yang belakang ya. 1, 2, 3. Ini kamu aja, sama aja. Oh, saya begini. Jadi harus di sini. Kemudian kaki kepala. Kakinya kayak mau main bola itu dari foto. Ah iya betul. Sampai ya kan. Ini untuk kepala leher. Yang lain tadi kapan sudah diambil ya? Ya, ya. Dengan catatan di sini sudah ditaburi ya. Sudah ditaburi apa itu? Kamper. Simpan. Tutup dulu, tutup. Harus berbarengan. Ya. 3, 2, 1, pelan-pelan. Pelan. Ya. Giniin. Tadi ada berapa lembar? Ini. Ada berapa lembar? Oke, kita perhatikan lagi semuanya nih. Kita mulai mengkafani. Mana terus? Jadi setelah sudah sampai di sini, kemudian kita lanjutkan dengan pemasaran. Kalau laki-laki langsung aja setelah langsung duduk ya. Ya, tapi kita tadi udah ada beberapa untuk pemasaran karena tadi terlalu panjang, coba di tanya buka dulu ya. Maaf ya, Karena dia disimpan dulu. karena ini dulu. Gak akan ketutup karena ini lebar. Ya, perhatiin lagi. Ya, oke, sebelum ditutup, kita apa ini sudah ya. Jadi ini lakuin mukanya. Ditaburi lagi kamper. Tapi di bawah ya, untuk di atas. Dalam kamper. Disunahkan untuk melawinkan secara balik. Yang balik itu
itu di area anggota sujud. Kalau sebutan apa ada anggota sujud? Kepala, hidung, Satu, kedua dua, tangan, kaki, lutut, dua lutut dan kaki. Nah ini ya, kalau ini bisa kemana? Disunahkan ya. Tangan di depan. Sujud, lutut. Sujud. Ini wangi sekali, Ustaz. Yang wangi apa? Kasturi. Oke, setelah kita tutup, dari kalau pakai lepas, Karena ini simulasinya ahwat ya. Kalau iwan tadi tinggal langsung ditutupkan. Tinggal langsung ditutupkan. Karena ini ahwat, ada rok, ada baju, ada kerudung. Ya, perhatikan. Satu-satu lihat. Bajunya dulu ditutupkan. Nih. Sambil tutupnya dilepas pelan-pelan. Intinya konsepnya tetap jangan ada yang terlihat oleh orang, ya. Nah, dikerudungi, saya pakai lipen nggak katanya? Nggak usah, nggak boleh ya. Itu kayak orang Nasrani. Ya, didandakan doang nggak boleh ya. Nih sarungnya sekarang, roknya. Kalau copot badan mas. Kat. Itu mah bekas kecelakaan, Pak. Ya, lanjut ya. Oke, sekarang roknya yang dipasang. Baju sudah, rok sudah, ya. kemudian tinggal kain sahih penutup. Penutupnya berapa lembar, Ustaz? Dua lembar. Ditutup dulu. Kanan dulu, dilipat ke arah kanan terlebih dahulu. Selebar-selebar. Ada juga yang tidak digulung. Berapa yang bisa dicatat dulu. Oke, pertama. Oke. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, masih cara pertama. Ditutup. Nah. Jadi kalau laki-laki 3 lembar Ustaz tadi? Ya, lihat perbedaannya ya. Laki-laki 3 lembar langsung ditutupkan. Ahwat 2 lembar plus dengan bajunya. Ya, bedanya itu. Coba lihat penariannya. Tali pocongnya berapa? Kita coba cara kedua. Ini cara pertama tadi, satu persatu. Yang kedua, ujung-ujungnya pegang semua. Ujung-ujung kain kapannya dipegang. Biasanya itu jauh dikirim ke luar negeri atau kemana? Misalkan mobilitas tinggi. Kita lihatkan. Ya, kita semua yang didadarkan. Sekarang ke depan. Ini Digulung. Nah, ini.
Ini cara kedua, biasanya ini untuk keluar jarak jauh. jarak jauh, di bawah jarak jauh. Mau cepat-cepatan, lurusuh. Lurusuh. Ya, Ya. karena kondisi ya, kondisional. Oke. Langsung kita masuk ke cara penalian. Penalian yang pertama boleh langsung aja San. Ada. Nah, Poli. Penalian ini. Talinya lagi hidup ya. tali hidup karena kenapa coba? Nah, nanti di pulasarannya di makamnya dibuka. Ya, walaupun ini ada keluar. Ya, dekat-dekatan. Ya. Tapi kalau mau ini sebelah kiri ya, simbolnya. Di sebelah Kalau dibuka. kiri, lihat sebelah kiri kanan di talinya. Karena nanti dihadapkan ke kiblat, tangan kanannya yang di bawahnya, ya. Ini penting, ini juga harus tahu, jangan asal nali di mana aja, nanti menyusahkan yang kubur. Mulai simbol nanti ya. Apalagi disimpul mati, dirantai ke, saking keselnya ke mayit misalkan, dirantai, wah bahaya, nggak boleh. Ini nah kebanyakan ini. Ya, ya. Minimal 3 tengah akhir atas bawah ya, minimal ini 5 sudah baik. Permen sugus. Itu mau semuanya tadi lah ya, kamu bisa. Tikar apa ini namanya? Kalau ini Dari ini bahannya harus dari bahan alam ya, ini dari rumput apa namanya? Bali. Walini? Dari Walini. Betul. Kenapa? Takutnya ada biar mudah pembuatan yang dari plastik, nggak bisa, nanti nggak terurai ya. Ini kan terurai nanti. Ada 2 lagi, bisa dijual lagi, juga di. Nah, bisa dikubur ya dengan itunya. Ada yang dibawa lagi. Biasanya kalau saya dikubur aja barangnya, tapi dilepas ya. Kalau dijual lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Atan apa? Ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Nah, apa asli? Tidak ada kain sama sekali. Apa yang bisa waktu itu dipakai? Mungkin kulit, rumputan, dedaunan, boleh. Atau apa namanya, bau caur, Daun-daunan yang besar, daun pisang misalkan. Ya. Kalau memang benar kondisi tidak ada ya, Ustaz. kondisi darurat. Ada pertanyaan katanya kain biasa boleh nggak Ustaz, kayak yang dipakai-pakai? Boleh. Boleh ya. Kalau tidak ada. Ya, boleh. Sabun mandi biasa. Ya, sabun mandi ini sangat bebas. Bagi sebagai leboy. Ya, Pak Rehan. Makanya terpisah gimana Pak? Gimana? Kecelakaan. Ya yang ada aja dulu. Yang adanya yang di depan kita apa? Itu yang kita urus. Ya. Ya. Terus nanti urusannya ketika mana yang perlu dilakukan nih, bukan kesemadikan, bukan lagi. Kalau misalnya dulu di sakit itu udah tersalah, ya itu masalah lagi, fokus lagi sampai aja. Tadi mandiin Pak? Iya, dimandiin juga. Disatukan lagi, dibongkar lagi Ustaz, atau bisa tempat? Kalau memang tempatnya sama, ya dekat di situ aja di situ tempatnya sama. Gitu. Ya. Kalau tempatnya jauh, misalnya badannya di Papua, apalagi di Sumatera ya. Gitu ya. Kalau itu mereka biasa. Lihat yang paling memungkinkan, mudah dilakukan, cepat tangannya. Lagi.
Ada lagi? Kalau tidak ada yang sudah siap dimandiin sekarang. Baik, kalau misalnya ada siswa berkenan di kolom belajar lagi, silakan datang ke pembahasan. Mau lihat aslinya, baik silakan. Hubungi petugas. Kalau mau. Ya. Sudah dari guru ada pertanyaan Bu? Bu Guru, Ibu PAI-nya ini ada pertanyaan? Mungkin ada koreksi apa yang mungkin ya, oke, iya, segini aja. Sebatasnya. Ini saya Oh, tadi ya. silakan ada yang pakai pesawat juga boleh, itu lagi masalah. Sudah pakai apa sih? Tapi bagaimana kita susun? Ada lagi populis atau populis? Silakan. Baik, sudah jelas semua ya. Luar biasa. Sekarang saja. Ada yang penasaran menggunakan ini? Awal? Ya, yang perwakilan boleh. Oke, yang lawan angkat ke bawah. Ya, lihat coba. 3 orang, ayo sini. Kau yang depan, ayo yang depan, angkat. Ayo. Jongkok yang pemain bola. Nah, pemain bola. Oke, mau dipotong. Sampai kepegang siku yang paling agak ininya. Nah, gitu. Iya. Lutut di lutut. Nah, itu. Itulah. Berdiri. Muter, karena kepalanya harus di sebelah sini. Muter. Maju. Dekatkan, ya. Terus. Lututnya satu ke gitu. Nah. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Nggak paham ya? Tugasnya dari Bapak, kalau tiba-tiba pulang rumah mendengar kabar duka, kalian paling duluan ikut serta. Ya, kalau mendengar. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Apalagi kalau ditakdirkan orang tua kalian Allah ampun lebih dulu, kalian Bapak wajibkan anaknya itu harus memandikannya sendiri oleh kalian. Ya, paham ya? Berikan cinta terbaik kalian untuk orang tua kalian. Yang bakti terakhir buat orang tua sepanjang kita diberikan oleh orang tua, dan ini menjadi sebuah pertanyaan bahwa ya kehendak atau keinginan orang tua yang dari kecil menikah tadi ya ingin sekali menikah ketika terakhir kali berarti. Gitu ya. Nah, jadi penting ini semua to be